Selamat datang di Trading untuk Semua. Karena semua bisa trading tanpa harus sepenuhnya ngerti trading. Dan teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga minggu tradingnya berakhir dengan profitable. Semoga satu minggunya ini berakhir dengan menyenangkan. Nggak cuma trading, tapi di keseharian teman-teman juga lancar semuanya. Bisa menemukan hal-hal yang bisa bikin happy. Dan yang penting, semoga teman-teman sehat semua, karena kalau sehat, belajar tradingnya juga jadi lebih enak, nggak ada tekanan apa-apa. Dan selamat datang kembali teman-teman di Market Outlook, Weekly Outlook, di mana saya membahas pergerakan pair-pair dari pair-pair yang udah saya siapkan di sini, yang biasanya banyak ditradingkan oleh teman-teman semua. Jadi saya hanya ngebahas yang major pair-nya aja. Dan sebelum saya masuk ke Weekly Outlook di episode kali ini, teman-teman, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena channel ini baru berdiri kurang lebih 1 bulanan, tapi belakangan ini pergerakan subscribersnya cukup signifikan. Sekarang di detik ini saya sudah ada kurang lebih sekitar 700 subscriber, padahal videonya juga baru beberapa. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah mau meluangkan waktunya untuk nonton video ini. Padahal video saya nggak pendek-pendek, sebenarnya agak panjang videonya karena isinya edukasi. Tapi teman-teman semua udah mau nonton, terima kasih banyak saya ucapkan. Dan itu jadi salah satu pendorong untuk saya untuk lebih rajin lagi bikin konten, rajin lagi bikin edukasi untuk teman-teman semua. Tapi ya, mungkin mohon dimaklumi aja kalau jarak terbit video-video edukasinya agak lama, agak butuh waktu karena untuk bikinnya, untuk susun materinya, dan di keseharian saya masih karyawan biasa, saya masih kerja. Jadi ya, mohon ditunggu ya teman-teman. Saya sedang siapkan untuk video edukasi berikutnya. Jadi kita langsung masuk aja ke Weekly Outlook untuk di tanggal 20 sampai dengan 24 Maret 2023. Oke, let's go! Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke Weekly Outlook untuk pembahasan market di minggu depan, saya biasanya suka share tentang trading-trading apa aja yang saya ambil di minggu ini nih. Jadi, untuk teman-teman yang baru join ke channel ini, saya ucapkan selamat datang teman-teman. Semoga channel ini bisa membantu teman-teman semua supaya tradingnya lebih baik lagi. Dan mungkin ada baiknya saya jelaskan sedikit kali ya tentang bagaimana sih saya trading di channel Trading untuk Semua ini, supaya teman-teman yang baru join juga ada bayangan nih. Karena saya udah mulai dapat komen-komen bagaimana sih channel ini mengambil trading, bagaimana sih scalping yang baik dan segala macamnya. Mungkin ada baiknya saya jelaskan tentang cara trading saya supaya teman-teman juga punya ekspektasi nih. Jadi ekspektasi teman-teman nggak meleset ketika nonton channel ini. Oke? Jadi di Trading untuk Semua ini, saya hanya trading pertama-tama di H4. Saya nggak masuk ke 15M, saya nggak masuk ke 1 hour, saya nggak masuk ke 1M atau 15 seconds, nggak, saya hanya di H4. Kenapa? Karena di keseharian saya, seperti yang tadi saya udah bilang, saya juga masih kerja, pegawai korporat biasa. Jadi sebenarnya bisa aja sih kalau saya ngambil scalping di 1M ataupun di seconds ya, di 30 detik segala macam. Tapi biasanya kalau saya mau ngambil scalping, berarti waktu yang paling tepat adalah malam, di New York Session. Tapi kalau sudah di New York Session, biasanya saya udah capek otaknya. Sedangkan kita kalau di scalping itu kan harus mengambil keputusan yang cepat. Tapi kalau misalkan saya udah capek, saya jadi nggak bisa mengambil keputusan cepat. Yang ada saya nanti loss, yang ada emosi, bla bla bla. Nggak cocok intinya. Jadi saya ambil di H4. Sebenarnya bisa aja sih di D1 juga saya bisa ambil daily. Tapi kalau begitu, sehari saya hanya punya 1 trade berarti. Sedangkan kalau di H4, paling tidak sehari itu kan berarti ada 6 candle ya kalau kita main di H4. Jadi lebih banyak kesempatan sih kalau di H4 tuh. Lebih banyak kesempatan tapi sekaligus nggak memerlukan tekanan atau daya konsentrasi yang terlalu
kuat, terlalu banyak untuk saya. Jadi ini jalan tengah yang baik untuk saya. Jadi kenapa saya hanya trading di H4 dan ketika lagi market outlook pun saya biasanya mentitik beratkan di H4. Tapi memang kalau ketika saya lagi bahas weekly outlook nih, saya juga ada masuk ke daily supaya lebih tahu garis besar market sedang ngapain. Gitu. Nah, kita ngomong market lagi ngapain gitu kan, berarti kan erat hubungannya dengan market structure ya. Jadi saya trading utamanya di market structure dengan menggunakan Heikin Ashi Candle. Jadi teman-teman bisa lihat kedua video tersebut di atas nih, di atas layar teman-teman semua. Saya coba tampilkan lagi videonya kalau teman-teman ada yang ingin lihat, ada yang ingin belajar dari sana. Jadi iya, market structure dengan Heikin Ashi Candle dengan beberapa indikator yang meng-guide saya. Jadi biasanya orang kalau trading market structure itu kan ini ya, dia hanya trading market structure aja, nggak pakai indikator. Tapi kalau saya sih masih pakai untuk membantu. Begitu. Jadi yang saya pakai di sini EMA sih sebenarnya. Ini EMA 8 dan 21. 8 apa 10 ya? Kalau nggak salah sih 8. Iya, 8 dan 21 saya pakainya. By the way, ini satu custom indikator yang saya buat. Jadi, kalau kita pakai TradingView yang gratis, itu kan kita cuma bisa pakai sampai dengan 3 indikator. Tapi, kadang kan kita ingin tahu nih, harga nih sebenarnya sudah di atas apa di bawahnya EMA 50, EMA 100 gitu kan. Kalau kita masukin beberapa EMA sekaligus, nggak akan bisa karena saya pakai yang gratisan indikatornya, trading view-nya, sorry. Nah, saya ada custom indikator trading untuk semua namanya, jadi EMA tuh saya masukin semua, codingannya saya satukan. Lalu ada satu, ini sih yang namanya plot ini nih, saya sebenarnya ada indikator yang ini, jadi kalau saya lagi trading di HP ketika lagi kerja atau ketika saya lagi mumet otaknya, nggak bisa ngelihat market structure, saya tinggal aktifkan aja plot ini sebenarnya. Jadi ketahuan kalau dia lagi ada di atas harga, berarti harga sedang turun. Kalau dia lagi di bawah harga seperti ini, berarti harga lagi naik gitu. Walaupun pada akhirnya kita sebagai manusia yang tetap harus melihat kemana market bergerak. Jadi jangan terlalu bergantung sampai indikator juga sebenarnya. Tapi ini cukup berharga, cukup berarti untuk saya kalau saya lagi capek, kalau saya lagi nggak bisa ngelihat market structure. Jadi kalau teman-teman mau juga indikator ini, coba komen di bawah teman-teman. Mungkin saya bisa lepas indikatornya ke teman-teman sekalian kalau memang banyak peminatnya. Kebetulan ini masih private script, belum saya publish untuk publik di TradingView. Jadi kalau teman-teman mau, silakan komen di bawah. Mungkin saya jadikan giveaway kali ya, ketika udah 1000, enak juga nih kayaknya nih. Cie. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Dan di minggu ini, saya hanya ambil satu trade, yaitu di AUD USD. Jadi lebih detailnya kita langsung ke segmen berikutnya. Oke, jadi kita langsung masuk ke trade yang saya ambil di minggu ini di 17 sampai dengan, bukan 17, di 13 sampai dengan 17 Maret 2023. Jadi saya di minggu ini hanya mengambil satu trade, yaitu AUD USD, dengan total saya mengalami sedikit loss di 0,2, 0, berapa ya, saya lupa. Tapi teman-teman bisa lihat di layar teman-teman statistik saya. Ya, jadi ini saya ada loss sekitar 0, sekian persen aja, nggak banyak. Kenapa? Karena dia, ini nih, saya coba jelaskan sedikit deh. Jadi, ini kan saya marking nih ya, market sedang turun. Kita bisa lihat, market itu kan lagi lower high, lower low, lower high, lower low, gitu kan. Lalu, ketika ini lower high dan lower low terakhir, external structure terakhir yang dibentuk oleh market. Untuk external structure itu apa? Teman-teman bisa lihat video saya tentang market structure. Nah, di atas layar teman-teman mungkin ada nih sekarang. Jadi, ini kan structure terakhir yang tercipta di market. Lalu market pullback ke 50% dari trading range. Dia pullback di sini. Lalu, ini jadi salah satu clue untuk teman-teman supaya tahu cara trading saya juga. Jadi
dia ada satu candle yang berubah warna. Ini sih kalau di candle Japanese candlestick biasa, ini mungkin namanya engulfing candle ya. Cuma kalau di versi saya, ini adalah candle yang berubah warna, lalu dia menembus kedua buah EMA tersebut. Jadi ya udah saya entry karena memang dia sudah sesuai arahnya nih. Dia udah apa bilangnya? Udah sesuai dengan arah market, yaitu turun. Jadi nggak ada alasan untuk saya tidak mengambil trade ini. Ya udah, saya ambil, tapi apa yang terjadi? Market ternyata mengalami kesulitan untuk turun, untuk menembus low yang ini. Dia mengalami kesulitan, lalu dia ternyata crossing balik ke EMA. Kalau harga sudah crossing balik EMA, saya tutup posisi saya. Jadi ini yang mengakibatkan saya minus sekitar 0,2% kalau nggak salah ya. Seperti yang teman-teman lihat tadi. Apa yang terjadi kalau saya nggak tutup posisi saya? Yang terjadi adalah saya kena full stop loss di sini. Jadi minus 0,2% tersebut adalah hal yang sangat bagus untuk saya. Jarang-jarang ya ada orang loss tapi seneng. Iya, karena lossnya cuma segitu. Kalau saya nggak ambil tindakan, lossnya bisa full, bisa 1%, 2%, tergantung gimana teman-teman biasanya meresikokan modal teman-teman per trade-nya. Oke, jadi ini salah satu-satunya trade yang saya ambil di minggu ini, dan kita langsung masuk ke weekly outlook untuk 20 sampai dengan 24 Maret 2023. Oke teman-teman, kembali lagi di Weekly Outlook untuk 20 sampai dengan 24 Maret 2023. Dan seperti biasa kita awali dengan AUD USD. Jadi ini saya masih punya markingan saya di kapan ini? Awal bulan. Ini saya marking dari awal bulan dan saya menunggu untuk market pullback ke sini untuk kemudian saya ambil sell yang mana saya dapat dan loss sedikit. Tapi ya udah nggak apa-apa, mau gimana lagi, market cuma ngasih segitu. Nah, berikutnya kita lihat nih, si AUD USD minggu depan tuh mau kemana sih, gitu. Untuk itu, seperti biasa, kita masuk dari daily dulu. Daily, kita lihat sedang apa nih? Oke, kalau kita lihat strukturnya, daily sampai di sini masih membuat higher low dan higher high. Kita bisa lihat ya, sampai di sini dia naik, dia membreak struktur yang ini. Lalu dia membuat higher high, higher low, higher high, higher low. Lalu sampai dengan di sini dia membuat higher high. Lalu dia mulai membuat yang namanya lower high, karena high yang ini lebih rendah dari high yang ini. Dan apa yang terjadi? Dia terus membuat lower low, lower high, sampai akhirnya dia menembus struktur yang ini. Dia sudah menembus external structure yang terjadi di daily. Jadi, kalau saya ulang lagi, ini saya hapus dulu supaya terlihat lebih bersih. Jadi, di daily, AUD USD sedang apa? Sampai dengan di sini, dia masih naik dan membentuk yang namanya external structure, tapi kemudian dia turun sampai dia membreak strukturnya. Kita bisa lihat di sini, body candle secara clear, secara jelas itu menembus struktur yang di sini. Struktur terakhir yang tercipta di market. Saya kalau cuma bilang di sini doang, takutnya nanti teman-teman salah paham. Tapi nanti dikiranya saya hanya ngambil struktur random. Tapi ini adalah struktur terakhir yang tercipta di market. Oke, kita tulis supaya lebih jelas. AUD USD terlalu kecil sepertinya ya. 20 deh. Oke. Di daily dia sedang turun.
baru saja menembus struktur terakhir yang diciptakan market. Oke, kita tahu kalau AUD/USD sedang turun di daily. Tapi apa yang terjadi di H4 kita coba lihat. Ini kita hapus dulu supaya lebih clear. Oke, di daily kita bisa lihat dia baru aja turun, nge-break struktur yang ini. Tapi teman-teman, apa yang terjadi di H4? Dia sepertinya naik nih. Kenapa? Karena gini. Ini external structure yang terakhir terjadi di H4, lalu dia pullback nih, membuat lower high. Kenapa? Karena high yang ini lebih rendah dari high yang ini, sehingga dia membentuk yang namanya lower high. Tapi kalau dia sudah membentuk lower high kan biasanya dia pullback nih membentuk lower high, lalu dia kan membentuk lower low ya. Kalau memang dia mau turun. Tapi apa yang terjadi? Bukannya membentuk lower low, dia malah membentuk yang namanya higher low. Karena low yang ini lebih tinggi dari low yang ini. Sehingga apa? Sehingga dia ada indikasi untuk melakukan perubahan arah nih. Dan kita juga bisa lihat di sini ada tanda-tanda dia ingin menembus high yang ini. Jadi, sepertinya sih kalau saya lihat nih ya, dan yang mana saya juga masih bisa salah, tapi kalau dilihat dari strukturnya, yang mana merupakan pedoman utama untuk saya ketika analisis trading, kita bisa lihat dia membentuk higher low, dan ini sepertinya menembus struktur, dan kalau memang dia mau naik ke atas, maka dia akan membentuk higher high, higher low, dan higher high lagi untuk di minggu depan. Loh, tapi kan Pak, Bang, Mas, di daily kan sebenarnya AUD masih turun ya. Tapi kenapa di H4-nya kita bisa lihat dia sepertinya naik? Nah, jadi pertanyaan kan. Di daily turun tapi di H4 sepertinya dia naik. Jadi, kalau teman-teman sudah nonton video saya yang market structure, kalau di daily dia turun, tapi di H4 sepertinya naik, artinya gerakan naik di H4 bisa jadi merupakan pullback-nya yang di daily. Sekali lagi, saya coba ilustrasikan. Ini katakanlah daily. Daily sedang turun. Tapi di H4 dia naik. Saya ganti dulu warnanya supaya lebih jelas. Oke. Di daily dia turun, tapi di H4 dia naik. Artinya apa? Artinya mungkin gerakan naik, tren naik yang di H4 ini merupakan pullback-nya si daily. Jadi, kalau dia nanti sudah sampai, harapannya sih dia sampai ke 50% dari trading range yang di daily, baru kemudian nanti di H4 dia turun lagi. Membuat gerakan turun. Karena apa? Karena dia harus mengikuti time frame yang besar. Biasanya tuh market bergerak seperti itu. Jadi ini kalau kita lihat dari sudut pandang daily, kalau kita ubah warnanya ke ungu, jadi seperti ini kurang lebih teman-teman kelihatannya. Pink itu, atau ungu ini adalah daily, kuning adalah H4. Jadi daily turun, lower high, lower low, lower high, lower low. Nah, gerakan naik si H4-nya ini adalah usaha dari market yang di daily membentuk lower high.
Jadi di H4 kelihatannya dia lagi naik, padahal sebenarnya ini adalah bagian dari gerakan turun di daily. Ini adalah salah satu pengetahuan penting yang teman-teman harus, saya nggak bilang kuasai, tapi kalau teman-teman bisa meresapi pengetahuan ini akan bagus untuk teman-teman sadar, aware bahwa market sekarang sedang di sini loh, gitu. Tujuannya untuk itu sebenarnya, supaya kita nggak salah mengambil keputusan. Oke, jadi kita kembali lagi ke H4. Kalau kita tahu daily turun, tapi H4 naik, itu mungkin H4 sedang naik sementara untuk membentuk pullback di daily. Jadi minggu depan nih mau ngapain nih si AUD USD? Seperti yang tadi saya udah bilang, kita coba ulang lagi. Kita bisa lihat di sini dia membentuk higher low. Dan sepertinya ini ada tanda-tanda ingin menembus struktur yang ini. Jadi kemungkinannya adalah di minggu depan dia bisa menembus struktur yang di sini, dia pullback, lalu naik. Naiknya sampai mana? Sampai kurang lebih 50% daily. Di sini berarti ya. Kalau memang pullback sih saya memang mengharapkan dia untuk nyampe ke 50% sih. Tapi bisa aja dia nggak sampai 50% lalu turun lagi. Semua udah saya bahas di video market structure saya. Oke, kalau memang dia mau nembus 50% yang daily, maka dia akan naik sampai sini, lalu dia baru mulai gerakan turun lagi, atau kalau memang dia masih mau turun tanpa menembus 50% daily, ya udah. Kemungkinan kedua adalah dia langsung turun seperti ini. Jadi ini analisis saya untuk AUD USD di minggu depan. Dia antara naik ke sini karena dia mau pullback di daily atau dia mau langsung turun. Jadi bias saya gimana nih untuk minggu depan? Apakah saya mau nyari buy? Apakah saya mau nyari sell? Untuk ini saya masih belum kelihatan, saya masih belum tahu karena gerakannya masih bisa dibilang sideways juga sebenarnya ini. Kita bisa lihat dia nggak naik tapi dia nggak turun. Dia membentuk lower high tapi dia membentuk higher low, agak ngaco jadi gerakannya. Jadi saya coba wait and see dulu untuk AUD USD sampai saya tahu pergerakan yang sebenarnya. Saya bisa baca market structure-nya. Oke, jadi ini untuk AUD USD dan kita lanjut ke pair berikutnya. Oke, jadi berikutnya kita punya Euro USD. Dan kalau saya mau langsung ambil kesimpulan untuk Euro USD, teman-teman, kalau memang teman-teman hanya trading Euro USD nih, semisal nih, apalagi di H4, saya sarankan teman-teman minggu depan mendingan tutup dulu laptopnya, lalu teman-teman tidur dulu, atau kalian main Angry Bird atau apapun. Karena apa? Karena Euro USD strukturnya saya kurang suka, jujur aja. Bagaimana saya kurang sukanya untuk Euro USD? Kita lihat nih ya, dia kan apalagi di H4 nih. Dia sampai sini terlihat mau naik nih. Higher low, higher high. Lalu dia langsung lower low. Lalu dia langsung higher high. Lalu dia langsung tembus lagi untuk equal low. Lalu dia di sini sedang apa saya nggak tahu. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan, kita zoom out, kita bisa lihat gerakannya di sini-sini aja nih teman-teman. Alias sideways, alias ranging. Menyamping. Dan kalau memang harga sedang menyamping, seperti yang sudah saya sarankan di video-video saya sebelumnya, kalau market sedang sideways, kita enaknya ngapain? Tidur, teman-teman. Nggak ada gunanya kita trading di market yang sedang sideways. Kecuali kita memang mau mengambil titik-titik ekstrimnya, seperti yang di sini. Kita hanya katakanlah trading ketika harga udah nyampai di titik sini, lalu kita turun ke time frame yang kecil, lalu kita ambil
sell atau buy di sana. Cuma sistem trading saya tidak seperti itu karena saya biasanya nggak ada waktu untuk trading di time frame kecil, jadi saya tidur aja biasanya. Oke, ini di H4 kita kalau mau masuk ke pembahasan mingguan biasanya kita mulai dari daily, jadi kita lakukan demikian. Daily, Euro USD lagi ngapain nih? Nah, ini adalah struktur terakhir yang dibuat oleh Euro USD, yaitu naik. Kalau kita mau melihatnya dari agak jauhan, kita bisa lihat dia di sini mulai naik. Ini ada gerakan yang sungguh impulsif. Dia pullback sedikit aja, dia naik lagi. Lalu ini adalah struktur terakhir yang dibentuk oleh Euro USD dan dia melakukan pullback, sudah nembus ke 50%-nya. Dan apa yang terjadi, dia main-main di sini nih, di area pullback. Dan apakah ini Euro USD artinya mau naik karena dia lagi pullback? Mungkin. Dan apakah dia mau turun karena dia walau udah pullback tapi dia nggak mau juga ke atas? Mungkin juga. Jadi kenapa saya bilang mungkin, sepertinya jadi kayak nggak ada keputusan sama sekali ya. Karena memang betul teman-teman, kita di market ini tujuannya tugas kita di market hanya bereaksi terhadap apa yang market berikan kepada kita. Jadi kita nggak bisa sok tahu mau nebak market mau ke sini nih, market mau ke sana nih. Ya kalau market ngasih turun ya kita ambil turun. Dan gimana saya ngambil turunnya? Mungkin nanti di video berikutnya, video terpisah akan saya bahas karena memang udah mulai banyak request nih dari teman-teman nih. Jadi ditunggu ya teman-teman, saya coba susun dulu materinya, oke? Nah, kita bisa lihat di daily, kalau kita ulang sekali lagi, Euro USD, daily, strukturnya naik. Sekarang sedang pullback. Tapi masih bermain-main di area pullback. Dalam kurung, sideways. Sideways yang ada di daily inilah yang jadi penyebab kenapa di H4 dia gerakannya juga nggak enak seperti yang tadi kita udah lihat. Di sini, ini gerakan yang di H4 tadi, dia nggak tahu mau ke atas, dia nggak tahu mau ke bawah. Mainannya di situ-situ aja. Dia membuat equal low di sini, tapi di saat bersamaan dia ingin naik juga. Tapi ketika dia ingin naik, dia malah mendapatkan perlawanan yang keras. Kita bisa lihat di sini ada candle yang cukup drastis ke bawah. Ini kalau saya nggak salah ingat, ini candle news nih. Kalau ada candle news, ya mendingan nggak usah trading sih kalau saya ya. Jadi berikutnya, si Euro USD di minggu depan mau kemana nih? Pertanyaannya kan gitu ya sekarang. Jadi, kalau dia sideways, seperti yang udah saya kasih tahu ke teman-teman di video-video sebelumnya, hati-hati kalau market sedang sideways. Kenapa? Kalau dia mau ke atas, maupun kalau dia memang nanti pada akhirnya mau ke bawah, yang biasanya dia lakukan terlebih dahulu adalah, misalkan dia mau ke bawah, dia nggak akan langsung break, retest, lalu break, nggak. Biasanya kalau market sideways, itu dia akan hajar dulu yang di atas. Lalu hajar lagi yang di bawah. Lalu dia antara retest atau pullback ke sini, atau dia masuk lagi ke range. Untuk kemudian dia apa? Dia baru melakukan gerakan yang sesungguhnya. Jadi, ya ini sih materi yang agak advance sebenarnya. Tapi biasanya nih gerakan yang fake out seperti ini nih, itu katanya sih karena
institusi-institusi keuangan atau big player atau smart money itu biasanya sedang mengecoh ya, mengambil liquidity katanya. Liquidity itu apa? Liquidity itu adalah stop loss yang kita retail trader tempatkan di market. Jadi smart money itu tahu di mana stop loss kita berada, lalu dia ngambil semua stop loss-nya sebelum dia melakukan gerakan utamanya. Tujuannya apa? Kalau stop loss kita terkena, berarti kan uang kita kalah, uang kita hilang dan lari ke orang-orang yang menang kan? Karena trading itu kan permainan seperti itu. Jadi begitu mereka sudah punya uang-uang dari kita, mereka yaitu punya bahan bakar untuk kemudian melanjutkan perjalanannya ke sini. Jadi itulah konsep di balik fake out sebenarnya. Ya bener apa enggak sih saya nggak tahu karena saya juga retail trader, saya bukan pemain besar. Tapi kalau ingin membuat konsepnya masuk akal itu seperti itu penjelasannya teman-teman. Jadi ya kesimpulannya untuk Euro USD minggu depan adalah karena ini masih sideways, saya masih akan lihat bagaimana dia akan bergerak di minggu depan. Kalau dia ada gerak ke atas seperti ini, ya udah. Kalau dia ada pullback, ya kita cari timing untuk entry, untuk buy. Dan kalau misalkan dia mau sell, ya udah saya tunggu aja ketika dia katakanlah nge-break struktur yang di sini nih, low yang ini, kemudian dia pullback. Lalu ketika dia pullback, saya cari entry untuk sell. Jadi skenario-nya seperti itu teman-teman untuk Euro USD. Intinya sih gini aja, kalau memang teman-teman mau buy, ya teman-teman harus tahu dulu dia strukturnya sedang ngapain. Kalau mau buy, ya otomatis kita harus cari yang namanya higher high, higher low. Higher high, higher low, higher high, dia kemudian membentuk higher low, pullback kan. Lalu kita entry ketika dia pullback-nya selesai. Pullback selesai, dia memberikan kita signal untuk entry, ya udah kita entry. Seperti itu. Begitupun juga dengan sell. Jadi simple kan ya sebenarnya ya. Cuma susahnya di mana? Susahnya di diri kita sebenarnya. Kita nggak sabar, kita terlalu ingin masuk ke dalam market, kita terlalu ingin terlibat ke dalam trade. Itu yang biasa bikin kita loss, teman-teman. Jadi sabar aja. Ada baiknya juga sih kalau teman-teman tradingnya itu di time frame yang sesuai dengan kegiatan teman-teman. Jadi maksudnya gimana? Jadi kalau teman-teman misalkan kerja seperti saya nih, cari time frame di mana teman-teman nggak harus ngelihat layar setiap saat. Karena kalau teman-teman ngelihat layar setiap saat, yang ada apa? Yang ada gatel tangannya teman-teman. Pengennya tuh nge-trade melulu. Itu yang sering dilakukan oleh trader-trader. Baik trader-trader yang pemula maupun yang udah pengalaman sebenarnya. Tangannya gatel, pengen trade. Dengan harapan akan menang. Padahal kalau kita trading seperti itu, yang ada tuh untung-untungan. Kita trading berdasarkan hoki-hokian ibaratnya. Bukan karena kita punya sistem. Oke? Jadi ini skenario yang saya gambarkan untuk Euro USD di minggu depan. Dan kita lanjut ke pair berikutnya. Oke teman-teman, berikutnya kita punya GBP USD. Pound sterling versus US dollar. Atau kalau teman-teman yang udah trading sejak lama, ini GBP USD punya nickname Cable namanya. Oke, GBP USD, jadi bagaimana pergerakannya nih kita coba lihat. Pertama-tama kita seperti biasa ke daily. Di daily sedang apa ya si GBP USD ini? Kita coba lihat dari struktur yang baru-baru aja. Kita nggak usah terlalu jauh ke kiri. Jadi kita bisa lihat di sini GBP USD sedang naik. Dia pullback. Dan ini kalau saya nggak salah, dia sepertinya belum nyampe ke 50%. Oke, dia belum nyampe ke 50% dari trading range. Lalu dia sudah naik lagi, terlihat untuk berusaha membreak struktur yang di sini, tapi dia gagal. Dan yang ada dia turun, seperti sideways apa gimana saya nggak tahu. Dan di sini banyak membentuk yang namanya internal structure.
Dan kemudian dia naik lagi ke sini. Apakah dia ingin turun atau ingin naik? Ini juga masih belum tahu nih. Tapi kalau dilihat dari strukturnya, di sini dia ada sedikit sideways. Sepertinya sih. Sorry. Ya, ini terlihat seperti sideways, teman-teman. Bahkan cenderung turun. Kalau kita lihat di sini soalnya, kita bisa lihat di sini ada yang namanya break struktur. Jadi kalau kita ulang lagi, sampai sini kan dia naik ya. Lalu dia membuat yang namanya equal high, karena high-nya sejajar dengan high yang ini. Tapi dia malah terus-menerus membuat lower high, lower low, lower high, lower low, bla 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 bla, sampai dia break struktur yang di sini nih. Nah, kalau kita lihat dari konsep market structure, external dan internal structure, di sini kan dia external structure-nya ya, dia naik, tapi dia belum nyampe ke 0,5%, 50%, dia sudah membuat struktur baru lagi nih. Berarti kan kita bisa bilang ini sebenarnya internal structure-nya ya. Internal structure nih. Nah, dia kalau kita lihat nih seperti sedang break struktur walaupun tidak terlalu jelas. Gimana kalau kita lihat dari Japanese candlestick? Ya, ini walaupun kecil tapi sebenarnya dia sudah break struktur, teman-teman. Dia sudah nge-break struktur di internal structure dan dia sedang pullback nih di sini nih. Ini kurang lebih, ya katakanlah di sini kan ini dia turun, dia sudah jemput 50%, dia break lagi ke bawah, berarti ini adalah trading range yang baru di daily. Dia sudah jemput si 50% dari trading range yang di sini. Jadi kemungkinan kalau dia sudah break struktur, dia pullback, kemungkinan adalah minggu depan dia akan turun untuk menjemput 50% dari external structure di daily. Kemungkinannya seperti itu. Kalau kita tuang ke dalam tulisan GBP USD daily, itu dia apa tadi? Dia sedang break ke bawah, break internal structure ke bawah, dan sedang pullback. Jadi kita sudah kurang lebih tahu apa yang terjadi di daily untuk GBP USD dan kita turun ke H4. Oke, kalau dilihat dari H4, kita bisa lihat dia sudah break struktur, tapi sekarang dia sedang naik. Ini skenarionya sama dengan tadi AUD USD ya teman-teman ya. Di daily dia turun, tapi di H4 dia naik. Jadi, apa teman-teman? Jadi mungkin yang di H4 ini, sebentar saya tulis dulu. H4 naik. Kalau daily turun, tapi H4 naik, artinya adalah kemungkinan ini adalah naik sementara. Karena merupakan pullback di daily. Oke, garis besarnya kita sudah mulai tahu nih untuk GBP USD. Jadi untuk minggu depan saya expect dia mau ngapain nih. Jadi kemungkinannya adalah kalau dia sudah masuk pullback di daily, dia nanti akan mulai turun. Untuk dia menjemput 50% yang di daily. Nih yang ini nih. Oke.
Atau dia bisa juga masih mau naik ke atas. Kalau dia masih mau naik ke atas, maka dia langsung ke atas, dia akan pullback sedikit, lalu dia akan naik lagi. Ini kemungkinan untuk GBP USD di minggu depan, di 20 sampai dengan 24 Maret 2023. Jadi, bagaimana kita menyikapinya nih kalau market memiliki dua skenario seperti ini? Nah, disinilah entry point kita, entry trigger kita, atau entry signal kita ini punya peranan penting. Jadi, bagaimanapun gerakan market, karena kan market pasti setiap saat itu dia punya dua kemungkinan ya. Dia mau ke atas atau dia mau ke bawah. Apapun itu struktur yang tercipta di market. Tapi, dengan kita punya filter, dengan kita punya filtering trade-trade yang bagus, jadi kita tahu trade mana yang harus kita ambil, trade mana yang kita harus nggak ambil. Jadi ya itu merupakan peranan yang penting untuk trading kita. Jadi kalau saya pribadi sih, saya di sini punya trading untuk semua yang isinya adalah guidance saya. Tapi sebenarnya saya juga ada satu lagi sih. Ini salah satu lagi indikator custom saya sih, TUS Momentum, yang biasanya memberitahukan market dia punya, apa bilangnya ya, dia punya gerakan besar itu sedang mau kemana. Lalu gimana sih saya mengambil trade-nya, itu sebenarnya saya ada lagi di sini. Cuma teman-teman komen aja di bawah kalau memang ingin indikatornya dan bagaimana cara pakainya. Mungkin saya akan buatkan video terpisah, tapi intinya adalah untuk di GBP USD ini, saya pertama kali akan lihat kemana dia akan melangkah, apakah dia akan gerakan lebih rendah dan membreak struktur yang ini. Kalau iya, maka saya akan tunggu dia pullback, lalu saya akan cari entry ketika dia pullback untuk ke bawah. Dan kalau dia mau naik, maka dia akan nge-break struktur yang ini, membentuk higher high, lalu tunggu sampai dia turun, baru saya cari entry. Kalau memang saya nggak dapat entry atau entry-nya terjadi ketika saya lagi kerja atau saya lagi tidur, ya udah, apa boleh buat, bukan rezeki jadinya. Jadi trading memang seperti itu teman-teman. Lebih banyak nunggunya sebenarnya dibanding kita tradingnya. Ini yang bikin orang-orang nggak sabaran sebenarnya. Oke? Jadi kesimpulan saya, analisis saya untuk GBP USD di minggu depan, dan kita lanjut ke pair berikutnya. Dan berikutnya kita punya NZD USD, New Zealand Dollar versus US Dollar. Jadi langsung aja kita lihat strukturnya gimana. Untuk di H4 nih, dia ini markingan saya dari minggu lalu masih ada di sini, dan saya sih minggu lalu masih melihat dia turun, tapi saya nggak menemukan entry apa-apa di sini, jadi ya sudah. Dan kita coba lihat di daily. Di daily, seperti terlihat jelas nih teman-teman nih. Jadi, sampai dengan di sini, market melakukan gerakan naik, dia pullback, dia terlihat ingin menembus struktur yang ini tapi nggak bisa, sehingga dia membuat yang namanya equal high, agak sedikit sideways di sini. Dia kemudian pullback lagi, dan dia membuat lower high, karena high yang ini lebih rendah dari high yang ini. Dan apa yang terjadi? Dia membreak struktur di sini. Dia membreak struktur. Kalau dia sudah break struktur, berarti kita sudah punya trading range yang baru. Jadi sampai dengan di sini dia belum menjemput si 50%, berarti kita extend lagi ke bawah. Bisa dari sini atau dari sini sih sebenarnya. Kenapa? Karena ini high terakhir yang tercipta sebelum market nge-break struktur. Jadi kita bisa ngambil high yang di sini sebenarnya. Nah, dia sedang turun, ketahuan nih, cukup clean strukturnya. Saya tadi mau ngapain ya? Oh ya, saya mau ngambil ini.
NZD USD di daily turun. Sekarang sedang apa dia? Kita bisa lihat dia sekarang sedang mencari di mana lower high-nya. Sekarang sedang mencari di mana lower high-nya. Jadi kalau memang dia mau turun nih di daily, maka dia akan cari lower high dan kebetulan dia sudah jemput sih 50% dari trading range nih. Dia nyari lower high lalu kemudian dia akan turun. Tapi bagaimana di H4-nya? Di H4 kita bisa lihat ini belum terlihat jelas banget. Tapi kita sudah bisa lihat trading range-nya nih. Dari sini sampai ke sini dia turun, dia sudah break, kemudian dia ada fake out ke atas, lalu kemudian dia turun lagi, maka kita sudah ketemu trading range-nya yang baru, yaitu dari sini sampai ke sini. Nah, lalu dia terlihat sedang pullback nih ke 50% dari trading range. Dan dia sudah turun, tapi ternyata dia gagal, dia mau naik lagi. Kalau dia mau naik lagi, jadi kemungkinannya gimana untuk minggu depan? Kalau kita berpedoman dengan gerakan daily, analisis saya yang tadi itu masih belum berubah, dia mungkin akan naik sedikit ke sini untuk kemudian dia nanti turun ke bawah. Tapi yang namanya market, lagi-lagi nggak ada yang tahu, dia bisa aja kalau memang gerakannya sekuat ini nih, naiknya nih, momentumnya lagi ke atas, dia bisa aja naik terus ke sini. Yang ada malah ke atas terus. Jadi kalau kita rangkum lagi di H4. H4 sedang apa sekarang? Kita bisa bilang ini terlihat sedikit sideways. Cenderung sideways. Karena kita nggak tahu dia mau naik apa turun, karena dia terlihat berkali-kali ingin menembus struktur yang ini, high yang ini, tapi terlihat gagal. Tapi di saat yang bersamaan dia juga belum tahu mau ke bawah apa mau ke atas. Ini belum kelihatan. Jadi kalau di minggu depan si NZD USD itu akan kemana? Pertama-tama, kalau dia akan mengikuti struktur daily, maka dia akan naik sedikit, fake out nih. Karena apa yang tadi saya bilang, kalau ada sideways, biasanya market fake out dulu, mau ke atas, mau ke bawah, sebelum dia nanti melanjutkan perjalanannya. Jadi, kalau dia masih mengikuti yang daily, dia mungkin akan naik sedikit, lalu turun, atau dia mungkin masih mau naik, retest di sini, atau pullback di sini, lalu dia naik. Atau lagi-lagi bisa aja dia langsung turun. Dia break, dia ngambil pullback di sini, kemudian dia turun. Kalau saya sih sejauh ini masih berpedoman bahwa time frame kecil biasanya akan mengikuti time frame yang besar. Jadi saya mungkin walaupun keseluruhan saya masih wait and see, tapi mungkin saya lebih cenderung dia untuk turun karena dia mengikuti yang daily. Jadi, sekian untuk NZD USD, kita lanjut ke pair berikutnya. Next, kita punya USD CHF atau US dollar versus Swiss franc, yang mana di minggu-minggu sebelumnya saya sempat ada bilang USD CHF ini gerakannya saya kurang suka karena nggak tahu dia mau naik apa mau turun sebenarnya. Jadi, kita coba langsung lihat aja di daily lagi ngapain nih. Oke, kita bisa lihat di sini. Daily sampai dengan di sini kita masih bisa lihat, saya salah ambil. Sampai dengan di sini kita masih bisa lihat dia terlihat sideways. Sideways-nya tapi agak nggak enak karena dia sideways tapi terlihat mau turun tapi nggak jadi gitu loh. Dia naik lagi ke atas dan sampai akhirnya
dia terlihat trennya naik. Kenapa? Karena dia membentuk higher low, lalu higher high. Kalau udah higher high kan kita biasa expect dia untuk membentuk higher low, lalu dia naik ya ke sini. Cuma apa yang terjadi? Bukannya dia naik ke sini, dia malah turun lagi secara drastis. Kita bisa lihat candlenya yang ini kuat-kuat candlenya. Ini mungkin dipengaruhi dengan news nih, atau kebijakan bank biasanya yang bikin gerakan market se-ekstrim ini. Tapi intinya adalah ketika kita mengira dia mau naik, dia malah turun lagi ke sini. Bikin bingung yang ada. Ini di daily. Jadi saya nggak nulis ini ya, saya nggak tuang dalam bentuk tulisan di sini. Kenapa? Karena saya sendiri bingung ini gimana harus mengekspresikannya. Jadi intinya adalah gerakannya lagi ngaco nih si USD CHF. Begitu juga dengan di H4. H4 dia terlihat naik, higher high, higher low, higher high, higher low, bla bla bla, lalu dia break ke bawah. Lower low. Dia membreak struktur yang ini. Saya besarkan dulu. Dia membreak struktur yang ini. Lalu dia membentuk equal high. Dia tidak sanggup membreak struktur yang ada di sini sehingga dia membentuk equal high. Yang terjadi apa? Dia break lagi struktur yang di sini. Nah, ini baru kita bisa tuang nih ke dalam bentuk tulisan. USD CHF. Daily, sideways, katakanlah sideways yang di daily. H4. Turun. Sekarang sedang membentuk lower high. Bagaimana saya tahu sedang membentuk lower high? Ya karena strukturnya mengatakan demikian. Dia break struktur, dia sudah membentuk lower low, jadi kita sudah bisa tahu trading range-nya, dan dia sudah menjemput 50% dari trading range, jadi kita sudah bisa cari cari sell maksud saya. Jadi, kalau dilihat dari struktur yang di H4, untuk minggu depan saya kemungkinan akan cari sell. Karena strukturnya sudah jelas, ini clean strukturnya. Break struktur, pullback, break struktur lagi, lalu pullback lagi. Jadi dia membentuk yang namanya gerakan turun nih, jadi seperti ini. Break struktur, pullback, break struktur lagi, dan sekarang sedang di sini kita. Ini adalah gerakan yang ini. Jadi, kalau saya dapat signalnya, saya dapat entry-nya, saya akan cari sell untuk incar dia lebih jauh ke bawah lagi di H4. Ini ya analisis saya untuk USD CHF. Dan kita lanjut ke USD JPY. Berikutnya, kita punya USD JPY. Dan ini masih ada markingan saya dari berminggu-minggu lalu karena dia sungguh impulsif ke atas dan tidak terlihat bagaimana gerakan pullback-nya. Jadi, saya masih menyisakan markingan ini. Dan langsung aja kita masuk ke daily. Ini kenapa saya masih ada gerakan ini. Coba saya hapus dulu. Oke, jadi di daily, dia sedang membuat gerakan naik. Gerakan naik yang ekstrim selama berapa hari ini ya? Selama 23 hari, dia terus membuat gerakan naik tanpa adanya pullback, yang mana kalau kita lihat di H4 juga sama nih. Nah, ini contoh bagus banget dari internal dan external structure nih. Kita lihat di sini, dia pertama kali naik dari sini, dia belum jemput ke 50%, dia naik lagi. Naik, pullback tapi belum jemput 50%, dia naik lagi. Tapi di saat yang bersamaan dia membuat yang namanya internal structure di sini nih. Lalu
secara eksternal dia belum jemput juga 50%, dia yang ada naik lagi sampai di sini. Tapi kita bisa lihat terjadi lagi yang namanya internal structure. Internal structure naik, di sini internal structure lagi. Begitu terus. Tapi secara eksternal dia belum belum menjemput juga 50%-nya. Sampai dengan daerah sini. Dan kita bisa lihat internal structure di sini terjadi berkali-kali. Dan seperti video market structure yang saya berikan ke teman-teman beberapa waktu lalu, saya sempat singgung bahwa hati-hati kalau secara external structure market belum juga jemput 50%, tapi di saat bersamaan terjadi banyak sekali internal structure. Kemudian saya bilang teman-teman hati-hati, kenapa? Karena market biasanya akan membuat deep pullback atau pullback yang dalam seperti yang terjadi tepat sekali di USD JPY. Dia membuat pullback yang sangat dalam dan dia akhirnya menjemput 50% dari external structure. Dan kalau udah begini, kita bisa lihat nih apakah nanti market masih akan lanjut ke bawah. Karena begini, external structure udah lama sekali nggak dijemput 50%-nya. Sekalinya market turun ke bawah, biasanya market udah lupa nih kalau dia sebenarnya hanya pullback. Tapi market katakanlah lupa dan dia malah keterusan ke bawah, yang ada nge-break struktur yang ini. Jadi ada kemungkinannya begitu. Tapi ya sampai dengan market berkata demikian ya kita masih belum tahu apa-apa teman-teman. Oke, kita lihat lagi ke daily. Tadi saya agak skip karena saya langsung ke H4 untuk menunjukkan internal structure-nya nih. Tapi kalau kita lihat di daily, kita bisa lihat sebentar. USD JPY daily naik. Sudah pullback ke 50% trading range. Oke, jadi di daily dia sudah pullback ke 50% trading range. Jadi kalau memang kita mau mengikuti daily, dia harusnya di suatu saat nih nanti akan naik nih. Melanjutkan perjalanannya. Tapi di saat bersamaan, kita bisa lihat jelas sekali di H4 dia sedang turun. Membentuk lower high, lower low, lower high, lower low, dan seterusnya. Nah, ini terjadi lagi seperti halnya AUD USD dan NZD USD nih. Daily-nya dan H4-nya berlawanan. Tapi lagi-lagi saya bilang ke teman-teman, biasanya time frame kecil akan mengikuti time frame besar. Jadi kalau daily-nya naik tapi H4-nya turun, maka jangan kaget kalau nanti market tiba-tiba akan berubah arah, dia akan nge-break struktur yang ini, struktur bearish yang terjadi sebelumnya dia akan break, dia akan membentuk higher low untuk kemudian dia naik, membentuk higher high dan seterusnya. Jadi inilah kesimpulan saya untuk USD JPY. Kalau memang dia mau mengikuti daily, maka dia akan naik, membreak struktur ini, ataupun struktur-struktur yang terjadi di bawahnya nanti, membreak struktur, pullback, lalu naik, atau kalau memang dia ternyata mau turun terus, dia yang terjadi adalah sebaliknya. Dia membentuk lower high, lalu membentuk lower low, dan turun terus sampai dia membreak struktur-struktur eksternal yang ada di sini. Jadi kurang lebih seperti itu untuk USD JPY. Kita lanjut ke pair terakhir. Dan terakhir kita punya Euro JPY. Jadi Euro JPY sedang mau kemana nih? Dan
Kita langsung masuk ke daily. Di daily, gerakannya sedang agak ngaco nih ya. Kalau kita coba analisis lebih lanjut, struktur terakhir yang tercipta adalah dia di sini membentuk lower high, lower low. Dia belum sampai ke 50% atau ini udah ya? Kita coba cek. Oh, dia ternyata sudah menjemput 50%, jadi trading range yang baru adalah dari sini ke sini. Oke, jadi yang ini bisa kita hapus. Lalu dia terlihat sideways di sini. Sampai kemudian dia nge-break. Dan dia sekarang membentuk higher high, higher low, dan ini adalah trading range yang paling baru yang kita punya. Yaitu dari sini sampai ke sini, dan ini adalah katakanlah external structure. Dan di daily, dia sedang melakukan gerakan pullback. Tapi masalahnya, gerakan pullback harusnya seperti ini teman-teman kalau dia pullback tuh. Market kalau pullback, misalkan dia lagi naikkan, pullback harusnya terjadi pelan-pelan. Kemudian baru dia melakukan gerakan impulsif lagi ke atas. Tapi yang terjadi dengan gerakan ini adalah dia naik, tapi dia langsung melakukan gerakan yang tajam ke bawah. Ini yang membuat saya bilang gerakannya agak kacau, karena ya, dia pullback, tapi pullbacknya terjadi dengan kencang, dengan momentum yang kuat sekali. Yang sepertinya ini diakibatkan dari news nih. Coba kita lihat dari Japanese candlestick-nya. Iya, ini candle-nya besar-besar karena news sepertinya ya. Setahu saya minggu ini banyak news euro deh. Nah, jadi yang terjadi untuk minggu depan itu bagaimana nih di daily? Euro JPY daily. Kalau kita memang masih mau lihat dari strukturnya, ini memang masih menunjukkan kenaikan ya, naik. Sekarang sedang pullback di 50% trading range. Tapi daily-nya, 4H-nya gimana nih? 4H, dia masih melakukan gerakan yang kencang ke bawah. Gerakannya kuat sekali nih, 4H. Turun. Dengan momentum yang kuat. Jadi, ini sih simple aja sebenarnya teman-teman. Kalau memang dia masih mau mengikuti daily, maka di minggu depan Euro JPY ini bisa aja dia kan sekarang lagi turun ya, lagi lower high, lower low. Kalau memang dia masih mengikuti daily, maka dia nanti akan membuat higher low, higher high, higher low, higher high, dan seterusnya sampai kemudian dia nge-break si external structure yang di daily nih. Tapi lagi-lagi kita bisa lihat di sini gerakan ke bawahnya cukup kuat dipengaruhi oleh news. Jadi kalau memang dia masih mau ke bawah, maka dia akan pullback sampai dengan 50% dari range yang ini, dan kemudian dia akan turun, membreak external structure yang di H4, dan dia turun ke bawah seperti ini. Ini adalah kedua skenario yang dimiliki oleh Euro JPY. Tapi kalau saya pribadi, saya kurang begitu suka dengan candle yang terlalu kuat seperti ini, yang mana satu candle ini udah langsung nge-break struktur sebelumnya,
Jadi biasanya kalau ada candle yang besar-besar banget seperti ini, market akan main-main aja di dekat-dekat candle besar itu. Sampai kemudian market menemukan momentumnya lagi untuk naik ataupun untuk turun. Jadi buat saya di Euro JPY minggu depan seperti apa ya, kita lihat aja nanti market memberikan saya signal trading untuk buy atau untuk sell. Oke? Jadi kurang lebih sekian untuk Euro JPY. Ya, jadi baru aja teman-teman menyaksikan bagaimana saya menganalisis market di weekly outlook kali ini untuk market forex di 20 sampai dengan 24 Maret 2023. Jadi teman-teman gimana? Apakah bisa mengambil pelajaran atau inspirasi dari analisis-analisis saya untuk teman-teman terapkan di trading game di minggu depan? Atau justru malah bingung? Jadi kalau teman-teman merasa bingung atau ingin ada yang ditanyakan, silakan tanya di komen di bawah. Saya sebisa mungkin akan balas satu persatu dengan detail, tapi mohon maaf aja kalau saya balasnya lama karena nggak setiap saat di depan layar. Jadi ya, dan juga teman-teman jangan lupa untuk di-subscribe ya channelnya dan juga di-like. Karena apa? Karena dengan teman-teman bantu untuk subscribe dan like, itu nanti video saya ini akan tersebar lebih jauh oleh algoritma YouTube ke teman-teman lain yang sebenarnya membutuhkan edukasi-edukasi tentang trading, tapi mereka belum mendapatkan akses ke video ini. Jadi, terima kasih banyak teman-teman udah nonton video saya, udah subscribe, udah nge-like, dan segala macamnya. Dan ya, saya doakan juga teman-teman untuk di minggu depan supaya tradingnya berakhir dengan profitable, supaya loss-nya dapat di-cover oleh profitnya. Dan juga teman-teman semoga sehat-sehat semua, semoga kerjaannya, bisnisnya, usahanya lancar-lancar minggu depan, keluarga juga sehat-sehat, happy-happy semua, bisa makan yang kenyang, makan yang enak, dan ya intinya sih semua itu supaya tradingnya lebih lancar, tradingnya lebih tenang, dan juga overall dari kehidupan kita bisa semuanya happy. Amin. Jadi ya teman-teman, sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Saya mungkin akan rilis video edukasi lagi beberapa saat lagi. Ditunggu. Dan semoga tradingnya lancar semua. Semoga sehat semua. Dan sampai jumpa lagi. Goodbye.